anak ayah ya yang kemudian diberikan kemudahan dan fasilitas meskipun itu nabrak gitu loh. Oke, aku coba. Nah jadi kita nggak bisa memperbandingkan ini ya belimbing sayur dengan nggak bisa cuman gimmick nih mimpin republik ini gitu loh. Gibran punya nggak tuh apa yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi? Nggak tahu. Kita akan kembali ke situasi pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu ada. Tapi sudah ketahuan siapa yang menang. Iya, hasilnya. Iya, ini kan sama nih. Yang belum clear ini satu, Bang. Satu putaran atau 2 putaran, Bang? 2. Yang 2 putaran siapa nih yang lolos? Yang 2 putaran. Ganjar dan Anies. Bungkus. Jadi apa ya? Kalau hari ini ya jadi lucu-lucuan kan, gitu loh. Kesinambungan ide itu penting, ya, gitu loh. Kesinambungan ide ya, bukan kesinambungan kekuasaan secara persen dari bapak ke anak gitu loh, bukan itu, gitu loh. Bang. Nah. Kita coba uji lah, bukan uji ya. Kita pengen tahu apa namanya argumentasi Bung Masinton. Karena fakta di Indonesia atau bahkan hampir di seluruh dunia, kekuatan inti itu kan ada di presiden. Ketika dalam menjalankan peran kekuasaan, wakil presiden adalah representasi ketika presiden berhalangan dalam makna yang banyak. Misalnya lagi tugas di luar negeri, tidak ada di wilayah pusat dan bla bla bla. Tapi kemudian Bung Masinton dan kawan-kawan sering memberikan kritik kepada cawapresnya. Sementara nanti kalaupun mereka nih ya bahasanya ya, kita tidak sedang memberikan prediksi, tidak, tapi kita memberikan simulasi. Kalaupun mereka, kan capresnya yang punya kuasa, bukan cawapresnya. Tapi capres cawapres itu kan satu kesatuan, makanya dia dipilih bersamaan. Oke. Nggak ada tuh pemilihan capres dengan pemilihan cawapres berbeda. Ya. Sebagai satu kesatuan, ya maka dia sebagai kepemimpinan yang solid itu, gitu loh. Nah, kemudian ya sebagai satu kesatuan tadi, cawapres itu juga disiapkan. The next pemimpin kalau presiden berhalangan, ya, baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. Nah sekarang persoalannya adalah, ya, ini bangsa sangat besar, Pak. Ya. 270 juta lebih, gitu loh. Nah bangsa yang besar dengan wilayah yang sangat luas, ini menurut saya nggak bisa dikelola dengan coba-coba, Pak, gitu loh. Pemimpin itu harus memahami karakteristik sejarah, berbagai macam jenis budaya, etnik, dan kemajemukan dalam keindonesiaan kita. Ya. Memimpin itu nggak bisa dengan hanya modal cengengesan, gimmick-gimmick. Habis itu nggak ngerti, tanya si anu, tanya si atu, loh. Ini mimpin ece-ece apa? Gitu loh. Nggak bisa. Satu kepemimpinan itu dia harus punya ide yang kuat, Pak. Nih, beliau-beliau yang ada sama kita nih. Soekarno, Hatta, Bung Karno, Hatta, Syahrir. Stan Syahrir. Beliau-beliau lahir dari kepemimpinan yang memiliki ide besar, Pak. Mereka tentang itu jadi Republik pemimpin ini. Anak-anak muda semua loh nih, Bang. Loh iya, anak muda yang punya ide. Bukan anak muda yang cengengesan, nggak punya ide, nggak punya pikiran. Beliau-beliau ya Bung Karno concern dan konsisten melaksanakan ide, pikiran dan cita-cita kemerdekaannya.
gitu loh, membangun kemerdekaan sebuah bangsa. Ya. Beliau concern pada itu, Pak. Ditangkap, ditahan, dibuang, beliau jalanin gitu loh. Nah jadi beliau di masa mudanya adalah anak-anak muda yang punya gagasan besar, memerdekakan bangsanya yang ditindas oleh praktek kolonialisme dan imperialisme pada saat itu. Dan beliau konsekuen dengan ide besarnya, Pak. Gitu loh. Punya prinsip, punya sikap, dan mengorganisir kekuatan untuk menentang kolonialisme dan imperialisme tadi. Oke. Bahkan dibuang, ditangkap, Diasingkan. dijalanin, Pak. Konsisten dengan itu. Bukan beliau adalah anak-anak sejarah yang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Ya. Bukan anak ayah ya yang kemudian diberikan kemudahan dan fasilitas meskipun itu nabrak gitu loh. Oke, aku coba. Nah jadi kita nggak bisa memperbandingkan ini ya belimbing sayur dengan nangka gitu loh. Yang benar-benar nangka ini ya. Iya. Tapi aku pengen uji nih, Bang. Kalau kita melihat 3 tokoh di atas Abang ini, Bung Karno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir, ini clear mereka menjadi pemimpin di usia muda. Iya. Lalu kemudian anak muda yang berjuang ya. Anak muda yang punya berjuang, yes. Anak muda yang punya gagasan. Yes. Gitu loh. Bukan anak muda yang karena fasilitas. Oke. Beliau difasilitasi oleh orang tuanya bisa sekolah. Ada yang sampai Bung Hatta, Syahrir bisa sampai ke Eropa. Ya. Bung Karno di ITB. Proses pendewasaan politik mereka tentu berbeda dengan anak-anak muda hari ini. Oh iya. Karena mereka hidup pada zaman imperialisme, mereka dilecut oleh dialektika politik yang tidak ideal saat itu bagi mereka. Mereka sebagai bangsa yang terjajah dan ingin memerdekakan diri, sehingga keadaan memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang sifatnya seperti Abang jelaskan tadi. Ada proses perjuangan untuk memerdekakan diri dan bangsanya. Hari ini kita dalam keadaan merdeka. Maka anak-anak muda hari ini tidak bisa dong disamakan cara berjuangnya dengan mereka. Salah, Bung. Mereka berangkat dari ide, gagasan. Gitu loh. Ya. Bukan berangkat dari hasrat, kekuasaan, jabatan. Gitu loh, itu yang bedakan, Mbak. Jangan dibilang gimana ya? Zamannya berbeda ya? Iya, zaman berbeda kan. Iya kan? Tapi kepemimpinan, sejatinya kepemimpinan itu dia harus memiliki gagasan besar, Pak. Gak bisa tuh hanya modal hasrat kekuasaan, pengen kekuasaan, pengen jabatan, gak punya gagasan. Lu mau ngapain? Ya. Gitu loh. Lu mau ngapain dengan jabatan ini? Itu yang maksud saya. Ini kita mempertaruhkan banyak hal ketika kita memberikan satu kepercayaan kepada orang yang nggak tepat, kira-kira gitu, nggak punya ide gagasan. Kalau mereka, ya beliau-beliau ini punya ide besar, punya gagasan besar, bahkan beliau-beliau hidup melampaui zamannya, Pak. Visioner, futuristik gitu loh. Makanya pandangannya ke depan. Bukan orang yang kemudian ujuk-ujuk ya. Karena kemudahan, fasilitas, bahkan nabrak-nabrak kemudian pengen meraih jabatan. Ketika ditanyakan lu mau ngapain? Ya udah ntar aja nanti. Oh enak banget. Toh rakyat yang milih, lu enak banget. Nggak ada, Pak. Ini dimanapun pemimpin itu punya ide, punya pikiran, punya gagasan. Mau dia muda, mau dia tua. Muda itu, ukuran muda itu, Pak, pikirannya idealis, pikiran, ide tadi. Nah, anak muda, ya, dia bisa membusuk tuh. Kalau pikirannya tua, bukan anak muda namanya. Muda itu dalam pikiran. Maka Bung Karno menyatakan, berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Pemuda yang dimaksud itu adalah orang yang hati dan jiwanya serta semangatnya bergelora, gitu loh.
Nah, artinya dalam kondisi non imperialisme hari ini, menurut Bung Masinton, idealnya anak muda seperti apa yang memiliki ruang untuk ada dalam dinamika politik kita, gitu loh Bang. Bos, sebenarnya sama bos, begini ya. Makanya tuh, kalau memahami imperialismenya dalam bentuk fisik, ya, memang sudah tidak ada. Imperialisme dalam arti yang lama, yang letterlek lah ya. Iya, imperialisme seperti penjajahan secara fisik, ya, itu memang nggak ada, Pak. Tapi yang disebut neokolonialisme dan neoimperialisme itu kan ada, Pak. Sifat dan watak dari kolonialisme dan imperialisme sebagai turunan dari kapitalisme tadi itu kan nyata, Pak. Menciptakan kesenjangan. Itu kan bagian dari watak dan karakteristik imperialisme tadi. Nah, sekarang kita bicara umpama kepemimpinan bahwa zamannya berbeda, iya. Ya, semangat mewujudkan keadilan sosial gitu. Ya, sebagai tujuan kita bernegara tadi itu dalam Pancasila itu. Satu di antaranya keadilan sosial itu. Itu kan sesuatu yang hidup dia, Pak. Ya. Di zaman apapun dia. Di masa apapun dia gitu loh. Sesuatu yang hidup. Jadi kalau kemudian nih dianggap bahwa sekarang nih kita udah merdeka. Ya. Ya. Nah, terus orang kita rayakan setiap tanggal 17. Wah, ini kan situasinya udah beda gitu loh. Hari ini siapa bilang ini bahwa kita sudah merdeka sepenuhnya dari penjajahan? Iya, secara fisik iya. Tapi yang namanya namanya penguasaan terhadap kekayaan alam, eksploitasi kekayaan alam dan lain-lain yang di luar di luar aspek kepentingan untuk kemakmuran rakyat tadi itu masih terjadi, Pak. Maka anak muda yang kritis yang harusnya itu tampil. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana tentang kita sebagai sebuah bangsa bisa mengelola sumber daya alam kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tadi. Nah, itu kan tantangan, Pak. Ya. Apa bisa dengan cara-cara yang cemen-cemenan gitu, nggak punya sikap, nggak punya ide gitu ya. Oh, nanti investasi hanya mikirkan begitu, kan nggak bisa juga itu, Pak. Gitu loh. Ya dulu Belanda VOC itu ya dia mengeruk, Pak. Iya. Ya kan dia monopoli. Nah sekarang apakah semangat imperialisme lama itu masih ada enggak dengan dimodifikasi di era sekarang ini, ya. Yang sifatnya sama, menghisap, menindas, ya kan, memiskinkan, masih, Pak, gitu loh. Contoh umpama kalau kita lihat tuh ya beberapa tahun-tahun kemarin itu kelangkaan minyak goreng, ya kan. Langkaan minyak goreng. Jadi kita tidak berdaulat. Kita kebun sawit terluas, penghasil terbesar di dunia, CPO. Rakyat kita ketika pemenuhan untuk kebutuhan dasar minyak goreng tadi itu nggak ada tuh, Pak. Nah, di mana kedaulatan tadi itu? Iya kan? Nah, gitu-gitu loh, Pak. Nah, jadi pemimpin itu ya perlunya pemimpin punya pikiran, ide dan gagasan ya di situ, Pak. Nggak bisa cuman gimmick-gimmick nih mimpin republik ini gitu loh. Gibran punya nggak tuh apa yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi? Nggak tahu. Tapi belum pernah mendengar. Kan dia wali kota, Bang. Apa? Wali kota, pemimpin. Ya nggak tahu. Gua belum pernah mendengar ada ide-ide gagasan besar begitu. Oke. Jadi saya bisa menangkap bahwa ya meskipun eranya berbeda, imperialismenya tidak lagi fisikal, seharusnya anak muda ini tetap merawat gagasannya, merawat cara berpikirnya dan kritisismenya ya berarti ya terhadap kondisi gitu kan. Lah iya dong. Lu mau berkuasa sama
Bung deh, kalau terhadap sebuah jabatan tuh mau ngapain? Ya. Iya, kan ada spirit yang dibawa ke sana, dia gagasan. Oh ya, gua kalau menduduki jabatan ini semangatnya adalah gua tidak korupsi, kan itu, anti korupsi. Kedua, anti penindasan, anti pembodohan, anti pemiskinan, kan harus punya minimal semangat itu. Semangat itu ya, spirit anti korupsi, anti penindasan, anti pembodohan, anti pemiskinan, itu yang kemudian diartikulasikan dalam berbagai program, kebijakan, Minimal sikap hal seperti gitu loh. Harusnya bisa kita dengar gak sih dalam prosesi debat capres cawapres itu, Bang? Ya harusnya di situ dong ruang perdebatannya. Ya orang debat aja nggak pernah hadir, gimana? Menghadirkan ide dan pikiran aja enggak, gimana kita mau bisa percaya? Tapi kan katanya kalau itu undangan resmi KPU katanya dia tetap mau datang. Bos, ya, kepemimpinan yang benar itu, Nah. lu jangan lihat di tampilan formal, Pak. Makanya saya tuh nggak suka tuh hal-hal yang formal itu. Oke, pakai kaos. Basa-basi. Enggak, acara-acara formal itu basa-basi, Pak. Normatif Manggut-manggut. Iya. Yang disampaikan normatif, waktunya terbatas, tidak eksploratif. Tidak ada yang tereksplor dari sana. Dan tidak spontanitatif. Enggak ada. Basa-basi aja tuh, Pak. Bapak Dan Ibu. dibutuhkan tuh kan reaksi-reaksi ini. spontan ya Loh, iya sebenarnya dong. ya. Iya. Orang kan pengen melihat gagasan orisinalnya apa. Iya, heeh. Genuine gitu loh tampil. Bukan di formal mah. Nggak ada yang bisa kita eksplor dari sana. Justru kita ngumpul-ngumpul informal, Pak. Itu udah muncul gitu. Gagasan-gagasan genuine tadi itu. Oke, terlepas dari kritik-kritik yang disampaikan Bung Masinton tadi, pasangan lain, paslon lain di luar Ganjar dan Mahfud meyakini ada kemenangan yang bisa diraih dengan satu putaran. Dengan segala tadi yang Bung Masinton sebut tadi, ada dugaan atau indikasi penggunaan infrastruktur. Udahlah, memaksakan satu putaran Ya. dengan kondisi saat ini, ya, kondisi psikologis masyarakat hari ini. Kalau satu putaran gimana ya? Kalau gue mau bilang itu curang, nggak enak gitu loh. Iya kan? Tapi kalau itu dipaksakan dengan situasi kondisi psikologis sekarang, dipaksakan ya. Iya. Kalau dipaksakan, Pak, namanya dipaksakan. Kalau dipaksakan kan berarti ya sama kalau ibarat apa ya? Kalau dipaksakan tuh ya kayak prematur gitu loh. Hak angket gimana kabar, Bang? Masih Jalan, didorong? Karena Bung Masinton ini yang paling awal di DPR mendorong hak angket terkait penyelidikan ya. Iya. Ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh mantan ketua MK ya. Ya. Nah, prosesnya gimana tuh, Bang, sekarang? Ya jalan. Sekarang kan masih pada sibuk nyalon-nyalonnya semua orang. Iya kan? Itu kan masih usulan aja kemarin, belum diusulkan dulu lah 25. Sebenarnya arah dari hak angket itu akan seperti apa, Bang? Itu penyelidikan. Penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Apa dampak paling besar yang terjadi ketika hak angket itu berhasil didorong untuk dibahas di DPR? Hak angket itu bisa ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi itu juga bisa ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat. Atau bisa juga tidak. Gitu loh. Itu bisa mengarah nggak Ya, sampai pada pejabat eksekutif tertinggi gitu? Ya Dalam bisa. hal ini presiden gitu. Ya tergantung dari hasil penyelidikannya tadi. Gitu loh. Ada unsur keterlibatan atau apa gitu loh. Nah, kalau melihat sih yang sekarang perlu kita jaga itu adalah pemilu. Ya. Pemilu ini kan sebagai ajang konsolidasi demokrasi sebenarnya. Oke. Mengkonsolidasi demokrasi itu tadi. Sehingga proses pelembagaan demokrasi kita itu bisa berjalan secara legitimate. Nah, kalau pemilunya ya diakal-akalin atau kemudian dicurangi, nah ini yang menurut saya kita akan kembali ke
situasi Orde Baru. pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu ada. Tapi sudah ketahuan siapa yang menang. Iya, hasilnya. Iya, ini kan sama nih. Baru dugaan. Ya sama lah, direkayasa aja tuh kan. Satu putaran gitu kan. Sampai itu lucu-lucu lah kalau kita baca tuh. Ada wapresnya tingkat pengalaman intelektualnya lebih ini. Aduh, kita mau ketawa tuh kan. Kayak gitu loh. Lembaga-lembaga survei itu. Sampai maksain begitu. Nah, artinya apa? Pemilu ini dia harus melahirkan kepemimpinan yang legitimate. Ya, persoalan kalau ini nggak legitimate, ya masalah Pak. Pemilunya ada, hasilnya tidak legitimate, ya rakyat menolak, gitu loh. Anda membayangkan nggak Bung Masinton bahwa nanti kalau itu terjadi penolakan rakyat itu akan seperti apa sih? Penolakannya? Saya nggak bisa berandai-andai, tapi penolakan itu pasti berjalan. Pasti ada. Dan dia ya akan bermuara pada satu titik terakhir. Seperti masa Orde Baru dulu ya kita nggak tahu. Gitu loh, kita aksi-aksi aja, tahu-tahu Jadi besar. membesar, menggelinding seperti bola salju gitu loh. Peluang itu bisa saja terjadi dalam Sangat, konteks hari ini. Sangat bisa terjadi. Kalau dipaksakan, ya pasti menurut saya kita yang punya kesadaran ya, menurutku sih bergerak ke arah yang sama. Terakhir Bung Masinton, saya itu penasaran. Bung Masinton di X itu dulu Twitter mengomentari soal pemilihan gubernur. Oh iya. Setelah dari DKI berubah menjadi DKJ. Itu gimana Bung? Itu tidak lagi dipilih secara. Itu aneh tuh. Itu aneh. Ya. Jadi dalam pembahasan draft awal itu kan draft rancangan undang-undangnya ya. Itu pertama itu kan menjadi usul inisiatif dari DPR. Nah di situ aja kita juga mempertanyakan tuh, yang mindahin ibu kotanya pemerintah, oke. Ya kemudian kita minta dong. Saya kan kebetulan di anggota badan legislasi ya. Nah iya, maka karena terus kemudian muncul pertanyaan tuh, gitu loh. Yang mindahin ibu kota itu adalah pemerintah. Kok usulan RUU Jakarta itu, DKJ itu ya. daerah khusus Jakarta kok datang dari DPR? Terus pemerintah juga dong, kan gitu. Ya udahlah bla 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 bla. Jadi usulan DPR. Nah, ketika pembahasan di ininya nih di beberapa draft lah itu, beberapa opsi. Gitu loh. Ada 3 opsi kalau tidak salah itu. Ditunjuk oleh presiden, dipilih langsung atau melalui DPRD. Nah, kemudian ya saya nggak tahu tuh muncul tiba-tiba tuh menjadi draft RUU-nya. Kan ada dibalik Bung. Lah iya, prosesnya kan kita nggak semua ngikutin tuh tiba-tiba. Nah, tapi pertanyaanku nih Bang, yang aku penasaran dan mungkin banyak orang yang penasaran. Bung Masinton keras ini untuk mempertanyakan itu. Iya. Tapi kan salah satu fraksi yang menyetujui adalah PDI Perjuangan. Jadi biar nggak salah paham nih ya. Nah iya. Kita memberikan catatan-catatan tuh. Ini kan baru draft RUU. Gitu loh. Draft RUU ini adalah konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN itu tahun 2022. Maka 2 tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara itu, Ibu Kota Negara, itu harus ada undang-undang. Ya enggak turunan. Oh, undang-undang lagi ya. Tentang Jakarta, karena dia tidak lagi ibu kota kan gitu. Karena terikat pada undang-undang IKN. Maka dihitung tuh waktunya itu 15 Februari 22 disahkan, maka tanggal 14 Februari nanti 2024 pas hari pemilihan lah gitu. Iya. Ya, undang-undang tentang Jakarta ini sudah ada. Gitu loh. Jadi
nggak Tapi double. kan PDI Perjuangan bisa aja nolak dari awal. Enggak, artinya begini nih. RUU ini harus ada karena konsekuensi dari undang-undang IKN itu disahkan. Oh, jadi disetujui itu supaya Draft untuk RUU-nya menggelinding ya. draft undang-undangnya dibahas. Iya, draft RUU. RUU ini kan nanti ada pasal-pasalnya. Ya. Nah, pasal 10 itu kalau nggak salah tuh pasal 10 ayat B apa 2 itu yang ada gubernur. Jadi di pasal itu ya, yang kita tolak itu pasalnya, Pak. Iya. Bahwa mekanisme pemilihan gubernur itu tidak dipilih tapi ditunjuk dan Jadi diangkat oleh biar presiden. clear nih ya. Undang-undangnya disetujui sebagai bagian dari konsekuensi lahirnya Bukan disetujui, IKN. bukan disetujui undang-undang. Gini dulu, draft rancangan undang-undang Ya. tentang daerah khusus Jakarta itu perlu. Makanya bentuk persetujuannya di situ Ya, kan. RUU-nya ya. Ya. Nah, tapi pasal-pasal, Itu ditolak. pasal-pasal tentang, itu baru satu pasal nih yang kita ini. Pasal tentang gubernur dan wakil gubernur, ya, yang di dalam draft ini, yang sekarang diajukan ini ditunjuk dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya. Ini harus ditolak, Ya. gitu loh, Pak. Jadi dalam pembahasan nanti kan akan ada pembahasan bersama pemerintah. Oke. Nah, kemarin juga kita berikan catatan itu. Jadi pasal tentang gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden ya atas usul DPRD. Nah, ini yang kita minta supaya diganti dan dikembalikan Oke. agar gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Gitu loh. Itu, Pak. Jadi memang harapannya tetap tidak ada perubahan dalam proses pemilu kada di DKI ya, meskipun akhirnya nanti berubah menjadi DKJ dan draft undang-undangnya disahkan menjadi undang-undang. Jadi tadinya ya sebelumnya itu ada norma DKJ tuh, Ya. daerah khusus Jakarta atau disebut DKJ disingkat tuh. Nah itu waktu pembahasan, Pak, itu juga saya koreksi, saya minta koreksi nih, nggak boleh ada norma Jakarta itu disingkat. Kalau dulu kan daerah khusus ibu kota Jakarta, DKI atau Jakarta. DKI Jakarta. Nah kemarin itu daerah khusus Jakarta atau DKJ nggak boleh saya bilang, maka tuh menjadi atau DK Jakarta. Jakartanya nggak boleh disingkat, Pak, karena itu kalau disingkat dalam norma undang-undang itu akan sama aja menghilangkan Jakartanya. Ya kan, tapi kalau misalnya daerah istimewa DIY, DIA, daerah istimewa Aceh. Ya tapi kan Singkatan itu ya. singkatan di luar, Pak. Di bahasa undang-undang nggak itu. Tetap DI DI Yogyakarta. Aceh, Oke, DI iya Yogyakarta. benar. DI Yogyakarta dan Iya, dia nggak disingkat singkatan. Iya, bahasa Jadi undang-undang. harusnya tetap DK Jakarta. Ya, Daerah jadi khusus DK Jakarta. Jakarta. Di norma undang-undangnya harus begitu. Saya kembalikan begitu, dari kembalikan. Nah, jadi dalam draft RUU ini yang ditolak itu yang harus dibahas dan kita harus semua warga Jakarta harus mantengin itu agar pasal tentang gubernur itu dirubah menjadi gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung Ya. oleh rakyat, ya, oleh warga Jakarta gitu loh. Nah, kalau kemarin undang-undang Provinsi DKI Jakarta itu kan gubernur dan wakil gubernur itu harus menang 50 plus 1. Ya. Kalau nggak ada 50 di atas 50% keputaran kedua. Putaran 2. Nah, menurut saya nanti itu tetap dipilih langsung tapi nggak harus 50 plus 1. Ya dengan suara terbanyak aja seperti daerah-daerah Suara lain. terbanyak aja gitu ya. Karena kalau ini jadi kayak pemilu nasional ya. kalau Iya, yang jadi kemarin nggak ada ya. 2 putaran dia. Ya, jadi harus 50 plus 1 kan. Tambahnya lagi adalah, maka saya tanyakan, ketika Jakarta status ibu kota, gitu loh, dia pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, dengan dinamika politik yang sangat tinggi, ya kita warga Jakarta kan bisa tuh nyelenggarain beberapa kali pilkada, pemilihan langsung, Dan berjalan lancar. berjalan. Iya. Gitu loh. Secara demokratis tuh. 3 kali pemilu lah salah. Jadi Memilih Pak Poke dulu, memilih Pak Jokowi, memilih Pak Anies. pasca reformasi ya. Lah iya.
Udah 3 kali pemilihan langsung kita, Pak. Jadi udah terbiasa. Itu dengan status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota. Yes. Iya kan? Yes. Dengan dinamika politik yang sangat tinggi. Ya, benar. Nah, sekarang status Jakarta sebagai sudah tidak ibu kota lagi. Ketika tidak ibu kota, kok malah ditunjuk dan diangkat gitu loh. Nah, jadi harap dibedakan, Jakarta tetap harus sebagai daerah otonomi, bukan otorita, Pak. Oke. Jangan Jakarta direduksi ya menjadi daerah otorita. KN. Kalau otorita, daerah otorita, dia ditunjuk oleh pusat tuh. Gitu loh. Nah, Batam contohnya IKN, kan daerah otorita. Dia ditunjuk oleh presiden. Jakarta ini daerah otonomi khusus. Gitu loh. Dia harus pemimpinnya harus berdasarkan keinginan rakyat. Tapi saya ingin memastikan Jakarta bukan daerah otorita, gitu loh. Memastikan di sini artinya fraksi PD Perjuangan akan memastikan menolak pasal tentang gubernur dan wakil gubernur yang ditunjuk dan diangkat presiden. Dia harus dikembalikan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Clear ya berarti ya? Clear. Karena Jakarta ini daerah otonomi bukan daerah otorita. Kalau dia ditunjuk dan diangkat, berarti status Jakarta ini diturunkan jadi daerah otorita. Gitu loh, Bos. Paham kita. Kan banyak orang yang menanyakan, ini setuju tapi Bung Masintonnya nolak, maksudnya apa? Pasalnya. Kan gitu, pasalnya. Kalau undang-undangnya itu memang harus ada. Karena itu konsekuensi dari disahkannya undang-undang IKN. Sifat persetujuan itu adalah bentuk supaya proses draft ini dibahas. Iya. Bentuk konsekuensi. Karena nggak boleh ada 2 ibu kota kan. Sejak disahkan undang-undang IKN. Tapi pasal 10 tadi itu harus dirubah. Yang belum clear ini satu, Bang. 1 putaran atau 2 putaran, Bang? 2. Yang 2 putaran siapa nih yang lolos? Yang 2 putaran? Ganjar dan Anies. Bungkus, terima kasih Bung Masinton. Untuk menonton ini jangan lupa subscribe YouTube kami di Peto Network, dan highlight-highlightnya serta konten-konten menarik lainnya ada di Instagram kami ngomong.politik dan Peto Network. Saya berterima kasih sama teman-teman yang sudah menyaksikan. Tetap like, komen, dan subscribe. Nah, ya. Terima kasih Bung Masinton. Thank you, Bung. 2 putaran. Ya, nomor 2. Ganjar Mahfud melawan Anies Muhaimin.